anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama kita cintai dan kita hormati Sahibatul Bait Bapak Arif Sahibul Bait Bapak Arif Sumadi beserta istri, putra-putri dan juga keluarga besarnya. Yang sama kita cintai dan kita hormati para asatidzah yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Bunda Haja Supriyati, Bunda Haja Siti, Bunda Haja Mina, Ibu RT 05, Ibu Mami, Ibu RT 03, Ibu Wati, dan juga ada tim Marawis Arafatul Qalbi yang cantik solihah, juga para umahat jamaah MTKS Al Alif serta para jamaah Majelis Tasyakur Walimatul Aqiqah ya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini memenuhi undangan Sahibatul Bait yang pada hari ini niat hajat beliau adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran putranya yang ke alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia rahmat hidayahnya, karunia Allah yang begitu besar, nikmat iman Islamnya, panjang umur, sehat afiat, dan juga rezeki yang halal barokah, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini untuk mendoakan keluarga beliau, terutama mendoakan putranya yang telah dilahirkan ya ke dunia ini. Amin. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini senantiasa menjadikan catatan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah pada pagi-pagi cantik, udah wangi. Coba kalau nggak ngadirin acara, kira-kira udah cantik wangi apa belum? Masih dasteran baik, masih di dapur, masih ngepel, masih apa lagi? Nah, alhamdulillah berkat adanya undangan dari Sahibatul Bait ya. Sekarang mah ini udah merah tuh kan. Nah, alisnya udah dipasang. Udah dilempengin, udah dibengkokin, udah macam-macam kan ya. Nah, alhamdulillah kita datang ke sini udah cantik, udah wangi gitu ya. Udah banyak yang kita baca dari awal hingga tadi tuh pembacaan sholawatnya Nabi Muhammad SAW. Itu berkat rahmat Allah, berkat izinnya Allah kita bisa sampai ke tempat ini, bermuajahah, bersilaturahim, bertemu para asatidzah, terutama bertemu dengan Sahibul Bait, Sahibatul Bait, dan juga para teman-teman ya yang alhamdulillah hari ini kumpul di sini. Shalawat ma'asalam, marilah sama-sama tentunya senantiasa kita sanjungkan kepada Paduka Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur sentral kita, sebagai suri tauladan kita ya, segala sifat-sifat beliau yang insya Allah mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalani ajarannya dan juga mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Tasyakur yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya hanya memberikan hikmah tasyakur pada kelahiran putra atau putri. Tentunya rasa syukur ini ada hikmahnya. Kenapa sih Bu bikin akikohan? Kenapa sih Bu bikin tasyakuran kelahiran anak gitu ya. Nah, tentunya ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil
ya dari tasyakuran yang diselenggarakan ini gitu. Nah, jemaah sekalian, kalau boleh dicatat monggo dicatat, kalau enggak juga diingat aja, kalau enggak direkam gitu ya. Nah, saya mengambil beberapa kutipan dari hikmah adanya tasyakuran kelahiran putra atau putri. Nah, ini semuanya adalah sesuai tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rasa syukur tadi sudah disampaikan oleh Bunda Kismiati di awal, ya. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Nah, jamaah sekalian, kita ambil beberapa poin untuk kita jadikan sebagai catatan buat kita bahwa acara-acara seperti ini nih bukan gak ada faedahnya. Acara-acara seperti ini bukan tidak ada hikmahnya. Bahwa setiap orang bukan hanya ikut-ikutan. Ya, jangan niatkan ikutan pengen selamatan, ikutan pengen syukuran, tapi nggak tahu tujuannya apa untuk tasyakuran itu, atau apa sih menyelenggarakan tasyakuran itu? Ya, tentunya dengan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor satu yang kita rasa syukur kita panjatkan kepada Allah adalah bersyukur. Ngada ini acara ngundang para ustazah, ya, yang biar apa bisa mimpin doanya. Kalau nggak ada para ustazah, siapa yang mimpin? Nggak ada, ya. Satu, syukur kita undang tuh para ustazah, undang para tetangga, undang tuh teman-teman di majelis taklim, gitu, ya. Satu, hikmahnya kita bisa bersilaturahim, kita bisa mengambil rasa syukur yang kita bagi kepada para jamaah sebagai undangan tasyakuran kita. Kan dengan begitu doa semakin banyak yang memanjatkan. Kalau coba doa sendiri aja ayah bundanya cukup nggak? Enggak. Oh, doa keluarga besarnya cukup nggak? Enggak. Yang terdekat dengan kita adalah tetangga. Maka rasa syukur kita bagi kepada tetangga yang terdekat. Gitu, ya. Nah, kita ambillah hikmah dari tasyakuran atau rasa syukur kita atas kelahiran putra putri. Yang pertama adalah yang diajarkan Nabi untuk disunahkan rasa syukur kita atas kelahiran putra putri yang Nabi ajarkan. Nomor satu adalah putra putri yang dilahirkan dari rahim ibunya. Setelah dia keluar, pasti yang dipanggil siapa? Bapaknya, ya kan? Yang dipanggil siapa? Masa ya tetangganya yang dipanggil? Ya kan? Keluar nih, oe gitu, ya. Nah, diurusin sebentar, keluar dah tuh susternya manggil bapaknya mana, gitu. Nah, di sini bapaknya Arif Sumadi, dipanggil dong, Bapak Arif Sumadi, gitu dipanggil. Yuk, anaknya alhamdulillah sudah lahir. Pak, azankan. Ya, azan itu sunnah pertama yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Ada di sini dalam riwayatnya dari Abi Rafi radhiyallahu an, ia berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinganya Sayyidina Hasan bin Ali yang setelah dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah melahirkan anaknya, putranya Hasan bin Ali. Nah, Nabi pertama kali mengazankan di telinga kanannya dan mengikomahkan di telinga kirinya. Itu satu sunnah yang dilakukan ketika anak telah lahir atau ketika anak telah dilahirkan. Catat tuh. Nomor satu, kalau jadi punya laki-laki atau punya suami harus yang gentle, yang bisa azan, ya. Bisa nggak kira-kira nih suami kita azan? Bisa. Cari yang bisa azan, ya, gitu. Jadi ketika anak kita lahir, yang nomor satu adalah ayahnya mengazankan putra atau putri dan mengikomahkan. Azan di telinga kanan, ikomah di telinga sebelah
kiri. Apa manfaat dari azan tersebut? Kok Rasulullah memberikan contoh bahwa sunnah pertama yang dilakukan kepada kelahiran anak adalah azan? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa? Jangan kecil-kecil suaranya, nggak kedengeran. Supaya yang pertama dengar itu yang baik-baik ya, Kalimat Allah yang didengar supaya yang baik-baik kalimatnya. Terutama adalah panggilan azan, panggilan sholat. Di dalam azan ada nggak Bu tauhidnya? Ada nggak tauhidnya? Di mana bacaan tauhidnya? Pintar ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammad. Itu kalimat tauhid yang pertama harus dibacakan di telinga putra dan putri ketika mereka telah dilahirkan. Bahwa ajaran tauhid adalah yang pertama harus dikenalkan kepada anak yang baru dilahirkan. Ketika itu dia mendengar meskipun dia belum paham apa tuh yang dibacain, tapi secara mental dia sudah pernah pertama kali yang didengar ketika dia telah lahir ke dunia. Kalau kemarin di dalam kandungan dia dengar apa enggak? Dengar apa enggak? Dengar, tapi kan apa ibunya ngajak azan? Kan enggak, ya. Nah, ketika dia telah dilahirkan, jadi nomor pertama itu yang disunahkan Nabi adalah ketika bayi lahir, kita ajak dia untuk mendengar kalimat-kalimat tauhid. Adanya di azan, gitu. Ya, itu hikmahnya yang bisa kita ambil ketika sunnah yang dicontohkan Nabi ketika cucunya lahir. Nabi mengumandangkan azan ketika Sayyidina Hasan dilahirkan. Itu contohnya Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Rafi. Diriwayatkan hadisnya oleh siapa? Abu Dawud, Tirmizi, dan Al-Hakim. Periwayat hadisnya. Gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, sunnah dari ketika anak itu lahir, putra ataupun putri, adalah sunnah akikoh. Tadi sudah dibacain juga tuh oleh tim Arafatul Qalbi. Akikoh itu kapan ya? Setelah anak lahir. Berapa hari? 7 hari. Gitu. Disunahkan untuk melaksanakan akikoh bagi yang mampu. Kenapa menjadi sunnah? Akikoh menjadi sunnah, nggak wajib, karena bagi yang mampu. Kalau mampu, ibu ya mampu nih untuk akikoh, langsung melaksanakan 7 hari. Kalau tidak juga tidak apa-apa, lewat dari 7 hari ya sebelum dia balik. Oh, rezekinya ada ketika itu anak sebulan misalnya. Boleh dilaksanakan akikoh. Afdolnya setelah 7 hari dari kelahiran. Ketika di akikoh dicukur nggak rambutnya? Cukur rambutnya. Terus kemudian udah dikasih nama belum? Udah. Nih namanya udah indah banget namanya ini ya. Muhammad Afyan Ghaisan Sumadi. Apa itu artinya? Pemimpin. Muhammad Afyan pemimpin gitu ya. Ghaisan Sumadi. Oke. Jadi dia sebagai pemimpin nanti diharapkan oleh orang tuanya. Ketika di akikoh dia sudah dikasih nama. Terus kemudian hari ini sudah dicukur rambutnya. Nanti diterusin ya, dibotakin. Jangan cuma dicukur segitu aja gitu. Jadi sunnah yang kedua adalah akikoh bagi yang mampu 7 hari atau bahkan sebelum dia balik. Sunnah tuh akikoh bagi yang mampu. Yang enggak selamatan doang boleh? Boleh, karena uangnya belum atau rezekinya belum cukup untuk beli kambing.
cukupnya untuk sedekahan biasa atau selamatan biasa boleh? Boleh, yang penting kita syukuran gitu ya. Nah itu yang kedua dari pelaksanaan akikoh. Karena apa akikoh itu? Anak sesungguhnya kata Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, setiap anak tergadaikan dengan akikohnya dan kemudian disembelihkan seekor kambing pada hari ketujuh. Ini kata Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh tadi Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah gitu. Akikoh 7 hari kemudian disembelihkan seekor kambing. Kalau kalau laki-laki 2 gitu. Udah tahu deh tuh ya, perempuan 1, laki-laki. Makanya nanti bagian warisan laki-laki banyakan. Ya, laki-laki dapat warisan 2, perempuan 1. Ya kayak gitulah. Kambingnya 1 buat perempuan, kambingnya 2 buat laki-laki ya. Boleh 1 dulu kan sunnah. Oh sekarang mampunya ngambil selamatan syukuran akikoh 1 dulu ya. Boleh. Nanti ketika rezekinya ada lagi, ingat kemarin yang laki-laki baru di akikoh 1 kambing, berarti masih ada 1 lagi. Yang 1 lagi nggak pakai ngambil syukuran seperti ini boleh. Bagikan mateng aja. Ya, bagikan mateng, nggak pakai acara lagi dah. Waktu itu kan acaranya udah, masih memanggil acara lagi, boleh aja. Kalau yang rezekinya ada 2 kali syukuran, ini kambing yang 1 lagi, boleh. Tapi kalau enggak, yang 1-nya bagi mateng aja, boleh nggak? Terutama kepada anak-anak yatim, panti asuhan yatim ya, kasih ke situ. Kalau ibu-ibu mah udah pada sejahtera, makannya udah enak-enak ya. Anak-anak kasihnya apa tuh? Kalau misalkan kayak gitu tuh kasusnya, kasih ke panti asuhan yatim, kasih. Karena apa? Kita nggak pakai acara lagi. Ngasihnya apa? Langsung mateng ya Bu, langsung bisa dimakan itu daging akikohnya. Kalau yang kasusnya 1 dulu baru menyusul 1 ya. Ini alhamdulillah, misalkan langsung 2 juga alhamdulillah. Itulah sunnah keduanya adalah akikoh, melaksanakan akikoh. Nah sunnah selanjutnya di dalam akikoh itu tadi kita sudah cukur rambut. Kenapa sih harus cukur rambut? Biar bersih Bun, bener. Biar bersih. Itu rambut yang kita ketika kita melahirkan bayi kita itu masih rambut apa? Masih rambut sawan ya, masih rambut kotor. Maka disunahkan ya untuk anak yang habis dilahirkan ketika syukuran akikoh itu ya dicukur. Nah kan tadi sudah tuh sunnah tuh yang nyukur 3 orang tadi ya. Nah diwakili oleh 3 orang ustazah. Nah sudah dicukur, setelah itu rapikan cukurnya sampai dibotakin sampai habis rambutnya yang ada di kepalanya. Nanti akan tumbuh kembali rambut yang baru gitu ya. Jadi berganti rambutnya kotor tadi dengan rambut baru yang insya Allah rambut yang tumbuh itu rambut yang bagus, rambut yang baik, yang bersih ya. Karena bayi juga adalah bayi yang fitrah, bayi yang bersih gitu. Nah maka sunnah yang ketiga itu adalah mencukur rambutnya gitu. Nah selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gak apa-apa Bu kalau yang pada mau minum minum, jangan malu-malu, minum ada di depan yang minum. Sunnah selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Menyusui bayi kita, menyusui anak kita selama berapa? 2 tahun ya. Wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau yang nggak bisa mau wajib gimana? Nggak bisa nyusuin. Ada nggak orang yang nggak bisa nyusuin? Ada. Makanya sunnah kelahiran putra atau putri selanjutnya adalah menyusui bayinya hingga sempurna 2 tahun. Ada nggak yang nggak sampai 2 tahun? Ada ternyata yang nggak sampai 2 tahun. Nah sekarang kita lihat
ada yang cuma 7 bulan, ada yang cuma 6 bulan gitu ya. Nah, kan katanya ASI eksklusif itu 6 bulan ya. Dikasih tuh ASI yang benar-benar dikasihnya hanya air susu ibu selama 6 bulan. Karena memang ternyata dalam ASI itu kandungan kesehatannya, vitaminnya banyak dari ibunya gitu, sehingga air susu ibu adalah air yang paling baik dikasih bayi setelah dia dilahirkan. Itu menjadi daya tahan tubuh, daya imunnya dia yang terbaik adalah dari air susu ibu. Makanya ajarin Bu, nanti yang pada punya putri mungkin ya, nanti belajar untuk menyusui gitu ya. Biar apa? Makannya nih ibu ketika hamil harus makan yang baik, gizinya terutama. Kenapa? 4 sehat 5 sempurna bagi seorang ibu yang mengandung akan nanti memberikan dampak yang terbaik buat putra-putrinya. Kondisinya nanti putra-putri yang dikandungnya baik, ya kan? Kemudian juga itu akan mempengaruhi ya tumbuh kembang anaknya ketika sudah dilahirkan. Nih, ini catatan buat para ibu yang besok kali mau hamil lagi. Siapa yang mau hamil lagi? Ya? Kok nggak ada? Ada dong. Ya, yang masih muda ya. Nah, emang berarti yang muda. Ya, jadi untuk menghasilkan ASI yang baik, maka ibunya mengkonsumsi makanan yang bergizi sejak kehamilan sampai dia melahirkan, sampai dia juga menyusui putrinya gitu. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 jelas Allah sampaikan firman-Nya untuk seorang ibu menyusui bayinya sampai 2 tahun. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladuhunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Shadaqallahul azim. Dari ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Baqarah ya ayat 233 bahwa perintah untuk menyusui seorang anak yang telah dilahirkan sampai 2 tahun. Gitu. Itu sunnahnya. Maka kalau ada yang nggak sampai 2 tahun, maka yang menjadi sunnah nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha untuk menyusui ya, membangun kedekatan antara ibu dan anak dalam saat penyusuan atau menyusui bayinya. Begitu, maka Allah memberikan sunnah dan dianjurkan oleh Nabi untuk seorang ibu menyusui bayinya gitu ya. Karena banyak sekali manfaat dari pemberian ASI itu sehingga bisa membangun kedekatan antara ibu dan anaknya. Sunnah yang selanjutnya, ibu masih mau dengerin? Oke. Selanjutnya adalah terakhir mentahnik bayi. Ada yang pernah nggak mentahnik bayi? Belum pernah. Karena di sini jarang yang ngasih. Kalau saya memang sejak dulu ayah ibu saya mentahnik anak-anaknya sesuai ajaran dari guru-gurunya. Mentahnik bayi itu adalah sebagai imunisasi alami. Tahnik bayi di sini mungkin belum banyak yang tahu. Saya sampaikan di sini, ya, bahwa saya pun ditahnik oleh guru besar dari orang tua saya. Tahnik bayi mentahnik bayi itu salah satu sunnah Rasulullah. Mentahnik adalah mengunyah kurma, buah kurma yang kering dianjurkan oleh Nabi ya, ataupun kalau tidak ada yang kering itu yang basah, 1 atau sampai 3 biji kurma. Disunahkan orang tuanya atau kalau orang tuanya punya guru besar diambil kepada guru besarnya, mengharap doa dari tahnik yang tadi dikunyah
kurmanya dari mulut seorang ustadznya, seorang gurunya, dan menyampaikan doa terbaiknya buat putra-putri kita. Nah, itu disunahkan memberikan tahnik atau kunyahan kurma yang dikunyah oleh gurunya atau oleh orang tuanya sampai lembut. Ya, sampai lembut. Kemudian diambil seujung nih jari. Kan kita kunyahnya. Setelah kita kunyah sampai halus, ambil dari mulut kita langsung. Nah, masukkan ke mulut bayi sambil berdoa, diputar-putar di dalam mulutnya dan di langit-langit mulutnya. Langit-langit ini, ya. Nah, tuh sambil diputar dan gurunya kita itu berdoa untuk mendoakan putra-putri kita yang ditahnik. Ya, seperti itu. Itu menurut ajaran Rasulullah SAW adalah imunisasi alami yang kita lakukan buat bayi kita. Kalau orang tuanya merasa cukup orang tuanya saja boleh, tapi kita khidmah menghormati guru besar kita, kita ambil berkah dari guru kita yang mentahnik anak kita. Nah, kalau saya, keluarga besar saya memang seperti itu. Jadi di guru besar kita tuh antri yang pada membawa bayi untuk mentahnik anaknya. Jadi kalau misalkan ngaji hari ini nih, hari Minggu nih biasanya ya taklim, itu guru kita sebelum ngajar kita di sana udah banyak yang ngantri bawa bayinya untuk ditahnik kepada guru kita, ambil berkah. Nah, bawa tuh kurmanya, kurma yang kering 3 biji atau kurma yang agak basah. Nah, itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih hikmahnya itu dari mentahnik bayi? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadirkan beberapa bayi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun mendoakan bayi-bayi tersebut dengan mentahnik bayi-bayi tersebut. Gitu. Jadi ambil kurma. Kalau di negeri Arab kan memang kurma banyak banget. Nah, kalau kita sunnah kurma itu selalu ada di rumah. Buat apa? Buat kesehatan, buat kalau buka puasa, takjilan pertama kita adalah kurma. Biasakan putra-putri kita kalau buka puasa biar kata 1 biji, sunahkan anak-anak kita itu kenal dengan buah kurma. Jangan bilang nggak ada yang suka kurma gitu, nggak ada tuh, karena kurma adalah makanan kesukaan Nabi. Biar kata 1 biji kita kenalkan anak kita, ini rasakan sunnahnya apa, buah kesukaan Nabi. Nah, begitu juga dengan mentahnik. Jadi buah kurma, nggak punya buah kurma bisa pakai apa? Madu, ya, nggak punya nih, minta kayak sama tetangga, nggak begitu? Punya nggak? Tetangga diminta nggak punya juga, nggak ada, gitu ya. Kalau saya insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan selalu ada untuk buah kurma, karena buat nabis, buat air nabis tuh yang kita buat minum ya ketika kita menjaga lambung kita, gitu. Nah, kalau nggak ada kurma boleh dengan madu, tapi tetap madunya juga dihisap dulu oleh guru kita, gitu. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke mana? Ke mulut bayi kita sambil didoakan oleh guru kita saat mentahnik anak kita, gitu ya. Di sini kalau misalkan ibu bisa berkenan ke gurunya kemana, bawa itu anak kita tahnik untuk mendapatkan keberkahan dan mengambil sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, sehingga tahnik itu ya menjadi imunisasi alami pertama setelah ASI, ya, setelah ASI gitu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian beberapa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menyambut rasa syukur kita akan kelahiran putra-putri kita, agar apa? Kedepannya menjadi anak yang
yang solih dan solihah, menjadi qurrata a'yun bagi keluarganya. Ya, kenapa? Nah, sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita teladani, begitu ya. Mudah-mudahan dari beberapa yang saya kutip dari apa yang saya baca, ya, kemudian bisa saya sampaikan di sini, bisa kita jadikan sebagai sebuah pengalaman, sebuah pelajaran bahwa oh iya, rasa sunnah kita rasa syukur kita ya atas kelahiran putra putri, ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu jamaah sekalian ya, mudah-mudahan yang nanti pada punya cucu ya, hari kan di sini pada banyak punya cucu gitu. Nah nanti kalau misalkan mau syukuran demikian ya, ada sunnah-sunnah yang bisa kita ambil dari kelahiran putra dan putri atau kelahiran cucu kita gitu. Sesuaikan dengan apa yang ada, sesuaikan dengan kemampuan yang ada, rezeki yang ada. Gak harus memaksa ya, gak harus memaksa sekarang juga harus akikoh gitu. Gak 7 hari sebulan boleh? Boleh. 2 bulan? Sebelum balik. Ada yang gak mampu juga ternyata. Kalau dia sampai dewasa belum juga diakikoh, ingatkan bahwa kamu belum diakikoh. Kalau dia sudah besar, ibu sampaikan, insya Allah dia punya rezeki, boleh dia mengeluarkan rezekinya untuk akikoh dirinya sendiri. Boleh? Boleh begitu. Kan ya orang kan keadaannya rezekinya macam-macam ya. Oh kedapatan dia dulu orang tuanya nggak mampu. Tapi orang tuanya sampaikan bahwa kamu belum diakikoh. Kalau kamu punya rezeki, akikoh duluan, jangan kurban. Itu yang selalu saya sampaikan, bahwa orang kok kurban, akikohnya belum, gak akan diterima itu kurbannya. Gadaiannya aja ya masih belum dilaksanakan. Karena tadi ya, akikoh itu adalah anak masih tergadai. Ketika dia belum diakikohkan, maka sunnah kurbannya pun tidak sampai. Harus tahu ya, punya rezeki, kamu belum diakikoh, akikoh dulu. Nanti ketika punya rezeki lagi, baru kita laksanakan sunnah kurban. Bu, kurban juga dinginnya sunnah kurban, akikoh sunnah akikoh. Jadi kita yang ngeluarin sunnah akikoh atau sunnah kurban boleh dapat daging. Kalau ibu nggak niatkan untuk sunnah kurban atau sunnah akikoh, nggak boleh bu diambil dagingnya. Ya, nggak boleh dapat bagian dari dagingnya. Lo kan saya udah kurban di situ, kok saya nggak dapat gitu misalkan. Ibu sunnah kurban apa enggak? Gitu ya. Jadi jangan minta bagian kalau misalkan ibu nggak ngeluarin niatnya, niat sunnah kurban. Kalau niatnya sunnah kurban boleh. Gitu. Makanya harus tahu ilmu. Segala amal berdasarkan ilmu ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini pada Walimatul Akikoh ya, putra dari Bunda Bulan dan juga Bapak Arif Sumadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini dapat bermanfaat buat jamaah sekalian dan juga bermanfaat buat saya khususnya ya. Kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk Ananda Muhammad Afyan Gaisan Sumadi bin Arif Sumadi, senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan Ananda ini menjadi anak yang solih, menjadi anak yang qurrata a'yun, bisa menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya, dan juga Allah mudahkan segala urusannya, dan juga diberkahkan hidupnya fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah tadil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ila hadatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya cukup
Sekian, mohon maaf, mohon ridho atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.